Siapa di sini yang baru tahu bestie itu best friend? Saya kira kalau teman-teman sih pada tahu ya. Saya karena termasuk kolonial ya, bukan milenial. Jadi kadang istilah-istilah anak muda ini banyak yang nggak paham. Berasa masih muda, ternyata sudah tua. Baik. Bagaimana teman sejati yang bisa membersamai hingga ke surga? Ada nggak sih contohnya? Dan bagaimana aplikasinya dalam hidup kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya menggambarkan kepada kita bahwa anta ma'a man ahbabta. Apa itu artinya? Anta, kamu, ma'a, bersama, man, siapa saja, ahbabta, yang engkau cinta. Jadi hadis ini menggambarkan kepada kita, dimanapun kita itu akan sangat tergantung dengan siapa kita mencinta. Tapi hari ini kita tidak sedang membahas tentang cintanya, nantilah bulan Februari. Kan hari ini kayaknya kalau bahas cinta itu hanya selalu bulan Februari. Kenapa bulan Januari enggak? Kenapa? Karena ternyata siapa yang kita cinta, maka dialah yang akan membersamai kita. Dan kita akan bersama dengan dia. Di mana? Dimanapun. Dimanapun. Hari ini jasad teman-teman bisa saja di sini, tapi hatinya bisa jadi di tempat lain. Tergantung apa? Tergantung siapa yang kita cinta. Kalau teman-teman sangat mencintai pekerjaan, sambil ngaji pun bekerja. Betul kan? Kalau teman-teman sangat mencintai Instagram, maka dalam kondisi apapun selalu dibersamai. Makanya ketika nggak ada wifi, nggak ada kuota, itu terasa hampa. Kenapa? Itu kita cinta, termasuk dengan seseorang. Dan siapa yang akan menjadi teman sejati kita, teman dekat kita, itulah yang akan sangat mempengaruhi kita. Sampai Nabi SAW sabdakan, almar'u ala dini khalilihi. Jadi kondisi kita itu sangat tergantung kondisi siapa teman kita, best friend kita. Bahkan kalau tahun 2000 berapa ya? 2009. Ada yang sudah lahir? Sudah kan? 2009 itu saya dikirim sama kantor untuk belajar di Kuala Lumpur beberapa hari. Ternyata teman-teman, kalau mau tahu berapa penghasilan seseorang, lihatlah penghasilan 5 orang di sekitarnya. Itu nggak akan jauh berbeda. Jadi kalau misalnya kita berteman dengan orang yang penghasilannya 5 juta, penghasilan kita tuh pun nggak akan jauh dari 5 juta. Kenapa? Itu sangat berpengaruh. Kenapa? Kebiasaannya, tutur katanya, skillnya. Coba punten mohon maaf, kira-kira tukang ojek ngumpulnya dengan siapa? Tukang ojek. Gitu ya. Cleaning service kumpulnya dengan cleaning service. Direktur kumpulnya dengan direktur. Begitu seterusnya. Jadi kalau kita mau menaikkan level kita, cobalah mengganti circle pertemanannya, pergaulannya. Dan hati-hatinya itu tidak hanya berpengaruh dalam urusan dunia kita. Bahkan siapa teman kita itu akan mempengaruhi di mana tempat kita nanti di yaumil akhir. Jadi jangan sembarangan kita mengambil teman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 27 dan 20 sampai 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yauma ya'udzu dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a rasuli sabila. Dan ingatlah ketika orang-orang zalim menggigit kedua tangan mereka seraya berkata, ya laitani, aduhai, kiranya aku dulu mengambil jalan bersama Rasul.
Jadi ini orang-orang zolim yang menyelisihi Nabi, menyelisihi Rasul, artinya dia tidak taat sama Rasul, lalu kemudian dia nanti di yaumil akhir merasakan penyesalan. Andai dulu bersama Nabi. Maksudnya berarti ketika dunia bersama Nabi atau tidak? Tidak. Dia bersama orang-orang zolim akhirnya menjadi zolim. Berteman dengan zolim, bermitra dengan zolim, bestinya orang-orang zolim. Contoh misalkan, ketika lihat para sahabat, ketika masuk Islam, kira-kira circle pertamanya berubah atau tidak? Berubah nggak? Berubah. Contoh misalkan, Umar bin Khattab, sebelum masuk Islam, dia menjadi tokoh yang bertemu dengan tokoh mana? Quraisy yang memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika dia masuk Islam, apakah masih nongkrong bersama mereka? Udah enggak. Akan selalu begitu. Dan celakanya adalah ketika seseorang itu ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalilan. Mereka itu merasa menyesal, kenapa dulu ketika di dunia aku mengambil si fulan sebagai khalilku. Jadi kalau ada sekarang orang yang begitu ngetren dengan artis, nggak peduli benar atau salah, nggak peduli baik atau buruk, mungkin di dunia senang-senang gitu. Tapi ketika di yaumil akhir dia akan merasakan penyesalan yang begitu luar biasa. Andai dulu, malam minggu ada yang lagi nongkrong, ada yang lagi ngedugem, ada. Pertemanannya sama nggak dengan yang ngaji? Beda. Maka ketika kita nanti di sana kita merasa untung dulu ikut pengajian. Tapi ketika kita mati dalam kondisi zolim, bermaksiat kepada Allah, lalu kemudian kita merasa andai dulu saya nggak berteman dengan dia. Nah, itulah hakikat dari pertemanan. Apalagi kalau itu jadi bestie, best friend kita. Dan tentunya berarti kalau begitu, kalau ada teman yang bisa menyeret kita, mengajak kita, menyesatkan kita sampai kemudian masuk ke dalam neraka, ada juga pasti sahabat, teman yang justru ketika dibersamai mereka akan membantu kita, mereka akan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah. Pilih yang mana? Teman yang ngajak kita ke neraka atau teman yang ngajak kita ke surga? Dan ada contoh yang begitu indah teman-teman sekalian dari seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana pertemanan persahabatan yang begitu mesra, begitu indah sampai beliau dijamin masuk surga. Siapakah beliau? Beliau bernama Abdullah bin Uthman radhiyallahu anhu. Pernah dengar namanya? Pernah dengar? Baru kayaknya. Siapa? Abdullah bin Uthman. Nama lengkapnya Abdullah bin Utsman bin Amir bin Ka'ab bin Sa'id bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Quraisy at-Taimi. Hafal? Nama pendeknya Abu Bakar. Beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi nama aslinya Abdullah bin Uthman. Kita mengenalnya dengan Abu Bakar. Kenapa disebut Abu? Ayah. Anaknya siapa? Bakar. Abu Ubaidah berarti anaknya siapa? Anak punya anak Ubaidah, maka disebut dengan Abu Ubaidah. Rasulullah SAW pun punya gelar yang lain, Abu Qasim. Kenapa disebut Abu Qasim? Salah satu putranya namanya Qasim. Kalau saya punya anak namanya Hilmi, berarti saya pun Abu Hilmi. Paham ya?
Apa pelajaran dari sosok yang bernama Abu Bakar ini? Karena yang namanya sahabat, teman sejati, teman dekat itu pastinya ada kepercayaan yang sangat tinggi satu dengan yang lain, betul nggak? Nggak disebut teman dekat kalau tidak saling percaya. Yang kedua, tentunya ada kesamaan visi, langkah, dan seterusnya. Tentu juga ada hubungan emosional. Bukan karena dekat-dekat emosi, bukan. Maksudnya ada kedekatan emosional. Bahkan bisa juga tidak ada yang ditutupi yang namanya sahabat sejati. Mari kita lihat bagaimana pertemanan seorang Abu Bakar dengan kekasihnya. Siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memuji beliau, memuliakan beliau sebagaimana beliau Abu Bakar sangat memuliakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat beberapa hadis yang menggambarkan bagaimana Nabi mencintai Abu Bakar sebagaimana Abu Bakar mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntu muttakhidan khalilan." Seandainya aku ingin mengambil seorang kekasih, khalil itu kekasih. Makanya kemudian Nabi Ibrahim disebut Khalilullah, kekasihnya Allah. Kata beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya aku ingin mengambil seorang kekasih dari kalangan manusia, latakhadtu Abu Bakrin, tentu aku akan mengambil Abu Bakar sebagai kekasihku. Walakinnahu akhi wa sahibi, tetapi Abu Bakar itu adalah saudaraku dan sahabatku. Kenapa? Karena kekasih yang dimaksud oleh Nabi sudah Allah ambil, bahwa kekasihnya Allah itu Rasul dan kekasihnya Rasul itu Allah. Maksudnya ingin digambarkan bahwa posisi Abu Bakar begitu istimewa di hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya sampai digambarkan seandainya boleh nih Nabi mengambil kekasih lagi di kalangan manusia selain Allah, maka Abu Bakar menjadi kekasihku. Istimewa nggak? Coba kira-kira kalau ada seseorang yang begitu dicintai oleh seseorang yang sangat agung, oh berarti orang itu sangat diagungkan. Amr bin As pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayun nasi ahabu ilaika ya Rasulullah?" Jadi Amr bin As pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah yang paling kau cintai?" Kata Rasulullah, "Aisyah, istrinya." Kata Amr bin As, "Bukan, maksud saya laki-laki yang paling engkau cintai." Apa jawaban Nabi? Abuha. Siapa ayahnya Aisyah? Abu Bakar As-Siddiq. Jadi begitu istimewanya sosok Abu Bakar As-Siddiq di hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kemudian Allah pun memberikan radhiyallahu anhum wa radu an. Nah, salah satunya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan banyak sekali ayat yang turun berkaitan dengan sosok beliau, Abu Bakar As-Siddiq. Nanti kita kupas beberapa. Nah, pertanyaannya bagi kita, berarti jangan pernah kita mencari perhatian itu di hadapan orang biasa gitu loh. Maksudnya sembarangan orang, enggak. Kita harus pilih di hadapan orang-orang yang luar biasa. Kalau kita mau ke bawah soleh, maka berdekatanlah dengan orang soleh. Kalau kita mau ke bawah pintar, berdekatanlah dengan orang pintar. Kalau mau kita energi menghafal Qur'annya kuat, maka bertemanlah, bergaullah, jadikanlah bestie orang-orang yang gemar menghafal Qur'an. Ini ke bawah. Ke bawah. Saya lulusan teknik, gak kebayang dulu saya akan menjadi trainer. Kenapa? Ternyata pertemanan itu ngaruh. 2004 saya bekerja di dunia training, banyak berinteraksi dengan trainer,
banyak berinteraksi dengan pembicara, akhirnya terpengaruh. Kalau bahasa kita disebut dengan terwarnai, tersibgoh. Iya kan? Kita mau disibgoh dengan apa gitu loh. Kebayang nggak sosok Abu Bakar yang bertemannya dengan manusia paling mulia di muka bumi? Kira-kira sosok Abu Bakar ini mulia nggak? Maka begitu juga dengan kita. Kalau kita mau mulia, ya jangan berdekatan dengan orang yang nggak mulia. Berdekatanlah dengan orang yang mulia di sisi Allah. Nah, mari kita lihat keutamaannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang mungkin sebagian kita sudah pernah tahu. Mari kita ulang kembali agar semakin kita mencintai Abu Bakar. Sebagaimana Rasul pun mencintai Abu Bakar. Dan ingat, anta ma'a man ahbabta. Apa? Anta ma'a man ahbabta. Engkau akan bersama orang yang engkau cinta. Anda mencintai Katy Perry, beda nggak dengan mencintai Aisyah? Akan beda. Siapa sih Katy Perry? Selintas aja ada lagu mau Katy Perry apa gitu kan. Yang pertama, apa keistimewaannya sosok Abu Bakar As-Siddiq? Beliau ini adalah sosok awal yang beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana keimanan beliau? Disampaikan oleh Ibnu Ishaq. Tahu Ibnu Ishaq? Ibnu Ishaq ini ulama yang banyak menjadi rujukan sirah yang kita kenal dengan sirah Ibnu Hisham. Nah, Ibnu Hisham itu belajarnya ke Ibnu Ishaq. Jadi kitab sirah Ibnu Hisham itu banyak menukil dari riwayatnya Ibnu Ishaq. Beliau berkata, meriwayatkan sebuah hadis, ma da'autu ahadan ilal islami ila kanat lahu anhu kabwatun wa taraddudun wa nazurun illa Abu Bakrin. Kata beliau, tidak kuajak seorang pun masuk Islam, kata Nabi, melainkan mereka ragu dan bimbang. Jadi ketika Nabi diminta untuk berdakwah, siapapun, kebanyakan orang di Mekah yang diajak oleh Nabi, dua kemungkinan. Kalau nggak ragu, bimbang. Illa Abu Bakrin. Kecuali Abu Bakar. Makanya Abu Bakar itu masuk Islam cepat. Hanya bertemu dengan Nabi sekali langsung masuk Islam. Kenapa? Satu, memang dari sebelum Islam turun, Abu Bakar dengan Nabi itu sudah dekat. Usianya juga tidak jauh, teman sepermainan gitu loh. Makanya Nabi ketika turun wahyu kepada beliau, yang pertama diajak tentunya yang paling dekat istrinya beliau, Ibunda Khadijah, kemudian keponakannya Ali bin Abi Thalib. Nah, yang ketiga itu adalah sahabat dekatnya. Siapa? Abu Bakar. Dan atas izin Allah, Abu Bakar langsung masuk Islam tanpa ragu. Mungkin sahabat yang lain ketika mau masuk Islam mikir-mikir dulu, enggak dengan Abu Bakar. Ketika Abu Bakar tahu bahwa ada perkataan Muhammad mengaku sebagai Nabi dan Rasul, Abu Bakar langsung datang bertemu dengan Nabi, lalu bertanya, apakah engkau mengatakan demikian? Iya, aku utusan Allah, aku beriman. Coba, secepat itu. Kenapa? Karena memang dari awal Abu Bakar sudah bersahabat dengan Nabi SAW. Coba kalau misalkan Anda sudah bersahabat dengan seseorang, lalu Anda bilang, ada yang baru loh, gini. Kira-kira langsung percaya nggak? Percaya aja, kenapa? Ini temen kok, dekat gitu. Nggak mungkin bohong. Nah, itu yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sebagaimana juga ketika Nabi SAW diperjalankan oleh Allah dalam peristiwa Isra wa Mi'raj.
Ibunda Aisyah pernah berkata, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan dari Mekah ke Baitul Maqdis, lalu diangkat ke Sidratul Muntaha, lalu kembali lagi sampai Makkah Al-Mukarramah, maka orang-orang mulai memperbincangkan, viral. Nah, kalau sekarang ada istilah itu, dulu begitu, viral tuh cerita Muhammad semalam ke Baitul Maqdis, balik lagi dalam waktu 1 malam. Itu viral. Bahkan keviralannya peristiwa tadi membuat orang yang sudah masuk Islam pun ragu, apa benar? Masa sih? Dan tidak sedikit yang keluar dari Islam, murtad di awal-awal itu. Lalu mereka bertemu dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian berkata kepada Abu Bakar, halaka ila sahibika yaz'amu asra bihil lailata ila Baitul Maqdis. Kata orang-orang Quraisy, apakah engkau tahu kalau temanmu, maksudnya sahabatmu itu adalah Nabi Muhammad SAW, mengaku melakukan perjalanan pada malam hari ke Baitul Maqdis. Lalu kemudian Abu Bakar bertanya, apakah Muhammad mengatakan hal itu? Dia mengatakan hal itu. Kata orang Quraisy, iya. Dia ngomong begitu. Katanya telah melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis. Kira-kira kalau misalkan Anda tahu nggak Baitul Maqdis berapa kilometer dari Mekah? Berapa? Mekah Madinah saja sudah hampir 600 kilo, 500 sekian kilo. Dari Madinah ke Baitul Maqdis 1200 kilo. Jadi hampir 2000 kilometer. Dari mana ke mana? Kalau di sini, di Indonesia. Hampir 2000 kilo. Indonesia Surabaya, Jakarta Surabaya? Lebih. Pertanyaannya, kalau cerita, aku tadi habis dari Surabaya tadi malam, kira-kira Anda percaya nggak? Ya percayalah, naik pesawat. Pertanyaannya, saat itu kendaraan paling cepat kuda. Unta nggak bisa lari. Kuda. Kecepatan kuda itu berapa kilometer per jam? Sangat mustahil bagi orang Mekah untuk bisa mempercayai Rasulullah saat itu. Makanya banyak yang ragu. Mana mungkin? Tapi ketika kabar itu datang kepada Abu Bakar, lalu kemudian Abu Bakar memastikan, benarkah Muhammad mengatakan hal itu? Iya. Apa jawaban Abu Bakar? La in kana qala dzalika laqad sadaqa. Kata Abu Bakar, kalau memang Muhammad mengatakan hal itu, laqad sadaqa. Sungguh itu benar. Gitu aja. Tidak lagi mempertimbangkan mungkin atau tidak mungkin. Abu Bakar itu apapun yang keluar dari lisan Nabi pasti benar. Itu aja. Makanya kemudian orang-orang Quraisy itu sangat luar biasa kepada Abu Bakar. Lalu kemudian orang Quraisy bertanya kepada Abu Bakar, apakah engkau mempercayai bahwa dia pergi semalam ke Baitul Maqdis? Dan ditanya lagi, apakah Muhammad mengatakan hal itu? Iya pasti benar. Maka kemudian Abu Bakar mengatakan, na'am, inni la usaddiquhu fima huwa ab'adu min dzalik. Maksud kalau bahasa kita, seandainya Muhammad menceritakan yang lebih dari itu pun aku pasti percaya. Jangankan ke Baitul Maqdis, ke tempat yang lebih jauh pun aku akan percaya. Nah, dari situlah kemudian Ibunda Aisyah mengatakan, falidzalika summiya Abu Bakrin As-Siddiq. Dari peristiwa itulah kemudian beliau mendapatkan gelar As-Siddiq. Makanya para ulama mengatakan, ma faqa Abu Bakrin radhiyallahu anhu ashaban Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
bisaumin wala salatin walakin bisyai'in kana fi qalbi. Keutamaan Abu Bakar itu dibandingkan dengan kita, kata para ulama, bukan karena saumnya. Kenapa? Karena saum Anda bisa jadi lebih banyak dibandingkan saumnya Abu Bakar. Bukan karena sholatnya, tapi kana fi qalbi, karena sesuatu yang ada di dalam hatinya Abu Bakar. Apa itu? Kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, keyakinan kepada Allah dan Rasulnya. Makanya wajar posisi Abu Bakar itu sangat istimewa. Jadi bukan karena sholatnya, bukan karena saumnya, bukan karena yang lain, tapi karena hatinya. Makanya kemudian para ulama mengatakan, meriwayatkan hadis riwayat yang diriwayatkan kalau tidak salah oleh Imam Tirmidzi, nanti dicek lagi, saya lupa. Seandainya keimanan Abu Bakar ditimbang dengan keimanan seluruh penduduk bumi, maka keimanan imannya Abu Bakar masih lebih berat. Jadi kalau penduduk bumi sekarang ditimbang imannya dibandingkan dengan imannya seorang Abu Bakar, timbangan keimanan Abu Bakar masih lebih. Itu yang pertama, keimanannya. Makanya kemudian posisi kita di hadapan Allah dan Rasulnya sangat tergantung dari posisi imannya. Yang kedua, apa keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq? Adalah sosok yang terdepan dalam dakwah. Beliau ini ketika menerima Islam, apa yang beliau lakukan? Langsung menyampaikan keislamannya dan mengajak orang untuk masuk Islam. Jadi bukan di-keep gitu loh, disimpan gitu kan? Enggak. Dikabarkan, diceritakan, dan orang ajak. Siapa yang beliau ajak? Ya teman dekatnya juga. Siapa teman dekat beliau? Banyak. Satu, Utsman bin Affan. Dan kita tahu bagaimana Utsman bin Affan masuk Islam melalui perantara Abu Bakar. Siapa lagi selain Utsman bin Affan? Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'ad bin Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah. Itu sahabat-sahabat yang ada dalam hadis 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Itu semuanya itu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan tadi siapa? Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Ubaidah bin Jarrah. Yang semuanya ini masuk Islam melalui lisan Abu Bakar. Yang jago panah siapa? Sa'ad bin Waqqas. Panglima perang hampir semuanya tuh, Talha, Abu Ubaidah, Sa'ad, Zubair bin Awam. Mereka itu adalah panglima-panglima perang. Kalau Abdurrahman bin Auf, hafalah, pengusaha yang kaya raya. Bahkan dakwahnya beliau pun tidak hanya dakwah secara lisan, secara harta pun beliau keluarkan banyak harta untuk dakwah. Dan kita tahu bagaimana Bilal bin Rabah, sahabat-sahabat yang lemah, para budak itu dibebaskan oleh Abu Bakar. Dibeli. Kan kalau misalkan dulu di era Quraisy itu kan, jahiliyah itu kalau ada budak, tuannya si A, lalu si B membeli, maka budak ini menjadi milik siapa? Si B, berpindah ke si B. Berpindah ke si B. Tetapi Abu Bakar tidak. Ketika membeli satu budak dari si A, kemudian bukan menjadi miliknya, tapi langsung dimerdekakan. Sampai ayahnya Abu Bakar itu heran dengan beliau. Ngapain kamu itu beli budak sementara nggak dipakai, malah dibebasin?
Tapi begitulah sangat luar biasanya Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan ketika mau berangkat hijrah ke Habasyah, Abu Bakar kan salah satu yang ikut. Mau ikut, bukan ikut, mau ikut. Kenapa? Karena Nabi ini ingin melindungi orang-orang penting dalam dakwah, dalam Islam, bukan karena lemahnya, tapi karena keistimewaannya. Makanya kan Ja'far dan seterusnya kan yang hijrah ke Habasyah itu bukan orang-orang sembarangan, bukan orang-orang sekedar orang lemah, enggak. Mereka itu pintar-pintar, cerdas-cerdas, bahkan ada juga yang kaya. Tapi kenapa Rasulullah minta hijrah? Khawatir kalaupun, punten mohon maaf ya, di Mekah itu terjadi huru-hara lalu kemudian kaum muslimin dibantai, mereka tetap bisa melanjutkan dakwah. Begitu loh. Nah, Abu Bakar itu nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Karena ada seorang yang mau menjadi penjaminnya Abu Bakar. Sampai dikatakan, wahai orang-orang Quraisy, Abu Bakar, sapaannya beliau, ini berada dalam perlindunganku. Kalau bahasa kita jangan macam-macam. Dan akhirnya Abu Bakar aman. Karena kalau zaman dulu kan begitu ya. Jaminan siapa nih? Kalau kita sekarang apa ya? Backing. Nah, backingnya siapa? Bintang berapa? Gitu. Semakin kuat, semakin aman. Apalagi kalau punya orang dalam, semakin aman. Nah, ketika Abu Bakar dijamin itu, dakwahnya semakin gencar. Sampai kemudian orang yang menjamin itu diprotes sama orang Quraisy. Ngapain engkau menjamin seseorang yang perkataannya bisa menyihir orang-orang Quraisy? Akhirnya orang yang menjamin Abu Bakar itu bilang, kalau engkau masih mau dalam penjaminan keamananku, maka tinggalkan dakwah ini. Kira-kira apa jawaban Abu Bakar? Aku tidak sudi, aku berlepas dari penjaminanmu. Habis itu apa? Digebukin Abu Bakar. Gitu. Jadi pernah Abu Bakar dipukulin sampai pingsan. Saking cintanya dengan dakwah. Yang ketiga, jadi kalau kita baru dicie-ciehin, belum seberapa. Apalagi cuma di sosmed ya gitu. Yang ketiga, ternyata ibadah Abu Bakar itu sosok orang yang ibadahnya tiada tanding. Jadi kalau misalkan orang yang beribadahnya tanpa tanding, itulah Abu Bakar. Dari mana kita tahu? Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, suatu hari Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, Man asbaha minkum al-yawma sha'iman. Kata Nabi, siapa di antara kalian yang berpuasa hari ini? Jawab Abu Bakar, saya. Lalu Nabi melanjutkan, Faman tabi'a minkum al-yawma janazah. Siapa yang hari ini sudah mengantar jenazah? Kata Abu Bakar, saya. Lalu dilanjutkan lagi Nabi bersabda, Faman at'ama minkum al-yawm miskinan. Siapa yang hari ini sudah ngasih makan orang miskin? Siapa yang jawab? Saya, kata Abu Bakar. Lalu kemudian ditanya lagi oleh Nabi, Faman ada minkum al-yawm maridan. Siapa yang hari ini sudah menjenguk orang yang sakit? Siapa yang menjawab? Saya. Jadi semua pertanyaan Nabi yang menjawab saya itu siapa? Hanya Abu Bakar. Makanya kemudian Nabi sampai mengatakan, Ma istama'na fi amri illa dakhalal jannah. Tidaklah terkumpul hal tersebut pada diri seseorang kecuali seorang itu masuk surga. Dan siapa orang itu? Abu Bakar. Siapa yang puasa? Saya. Siapa yang ngantar jenazah? Saya. Siapa yang sudah ngasih orang miskin makan? Saya. Siapa yang sudah jenguk orang sakit? Saya. Semua berkumpul. Karena bisa jadi sahabat ada yang puasa tapi nggak mengantar jenazah. Ada yang sudah ngasih makan orang miskin tapi nggak menjenguk orang sakit. Dan sebaliknya, dan berkumpul semuanya pada Abu Bakar. Nah pertanyaannya bagaimana dengan kita?
Berkumpulnya apa? Sampai Umar bin Khattab ketika perang Tabuk. Perang Tabuk itu perang yang cukup berat. Kaum muslimin diminta untuk bersiap-siap. Lalu Rasulullah mengajak para sahabat untuk berinfak, bersedekah. Lalu Umar datang kepada Nabi dengan mengatakan, semoga hari ini aku bisa mengalahkan Abu Bakar. Kenapa? Aku membawa setengah dari seluruh hartaku. Jadi setengah hartanya Umar itu dibawa ke hadapan Nabi. Ya Rasulullah, ini sedekahku. Apa kata Nabi? Wahai Umar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Apa kira-kira? Ya separuhnya lagi. Jadi kalau ini setengahnya untuk dakwah, nah separuhnya buat keluarga. Umar menyangka itu paling keren, yang tidak bisa dilampaui. Dan kalau bahasa kita kan kalau dulu para sahabat itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Hari ini aku bisa mengalahkan Abu Bakar. Datang Abu Bakar. Berapa banyak harta yang beliau bawa? Semua hartanya. Kalau Umar bawa berapa? Setengah. Abu Bakar bawa semuanya. Dengan pertanyaan yang sama. Wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Apa jawaban Abu Bakar? Aku tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Lalu kemudian sejak itulah Umar mengatakan, demi Allah, aku tidak bisa mengalahkan Abu Bakar. Jadi nggak ada tanding gitu loh ibadahnya beliau. Padahal beliau, kata Nabi, Abu Bakrin fil jannah. Jadi Abu Bakar itu di surga. Tapi yang namanya ibadah, luar biasa. 3. 4. Cintanya juga tiada berbanding. Bagaimana cintanya Abu Bakar kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi itu kan berdua bersama Abu Bakar. Plus 1 sebenarnya. Ada orang Quraisy yang disewa oleh Abu Bakar menjadi penunjuk jalan. Nah, ketika berjalan berdua bersama Nabi, Nabi itu melihat Abu Bakar ada sesuatu yang bikin heran Nabi. Apa itu? Jadi kalau jalan, kadang di depan, tiba-tiba pindah ke belakang. Abu Bakar itu kadang ke depan lagi, kadang ke belakang. Lalu ditanya oleh Nabi SAW, wahai Abu Bakar, kenapa engkau begitu? Kadang di depan, kadang di belakang. Apa jawaban Abu Bakar? Ya Rasulullah, ketika saya sadar kita sedang dikejar, saya berjalan di belakang. Biar apa? Kalau ada apa-apa saya duluan. Tapi ketika saya ingat dan sadar bahwa kita sedang diintai, yang diintai itu yang pertama kali akan dilihat yang di mana? Yang di depan, maka saya pindah ke depan. Jadi kalau ada panah dan sebagainya menuju, saya yang kena duluan. Coba, begitu cintanya Abu Bakar kepada baginda Nabi. Makanya ketika di dalam gua Thur, kita tahu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mau masuk, lalu Abu Bakar mengatakan, tahan dulu, aku dulu masuk, bersih, semua lubang ditutup-tutupin dengan kain batu dan sebagainya. Ada satu lubang yang tidak bisa luput dari beliau, ini ditutup dengan kakinya, dan ternyata ada binatang buas di situ. Ada yang mengatakan kalajengking, ada yang mengatakan ular. Lalu kemudian ditutuplah dengan kaki. Rasulullah berbaring tertidur di pangkuan Abu Bakar. Lalu kemudian ada gigitan yang terasa dari dalam lubang itu. Dan Abu Bakar menahan rasa sakit. Gimana coba? Kalau Anda lagi ada siapa, misalkan orang tua lah, atau siapa yang Anda cintai, tiba-tiba kaki Anda digigit ular, apa yang dia lakukan? Mama, bentar mah, kan begitu. Tidak dengan Abu Bakar. Menahan sakit sampai kemudian meneteskan air mata jatuh ke pipi baginda Nabi yang sedang tertidur di pangkuan Abu Bakar. Lalu Nabi terbangun. Kenapa wahai sahabatku? Ada ular. Begitu cintanya. Makanya kemudian sampai Allah katakan di dalam Al-Quran, Inna tansuruhu faqad nasarahullahu id akhrajahu alladhina kafaru
naini idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Karena Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, itu orang-orang Quraisy kalau dia lihat ke bawah kelihatan nih kaki kita. Kata Nabi, la tahzan innallaha ma'ana. Enggak usah sedih, enggak usah takut, enggak usah khawatir. Allah bersama kita. Maksudnya ma'a itu apa? Menolong. Maka begitu istimewanya. Terakhir, ada satu hal juga yang perlu kita ungkap, bagaimana Abu Bakar itu sangat bijak dan tegas bersamaan. Ada yang tegas tapi nggak bijak, ada yang bijak tapi nggak tegas. Nah, Abu Bakar itu dua-duanya. Sudahlah bijak, tegas. Dalam hal apa? Satu, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, banyak orang yang tidak mau menyerahkan zakat, maka Abu Bakar memerangi mereka. Sampai kemudian Umar protes, bukankah Nabi bersabda bahwa manusia yang sudah mengucapkan la ilaha illallah terlindung harta dan jiwanya? Kata Abu Bakar, iya, tapi ketika dia tidak mau membayar zakat, berarti dia tidak mau taat lagi kepada Allah dan Rasulnya, makanya aku perangi. Yang kedua adalah ketika Nabi SAW wafat, bagaimana Umar bin Khattab begitu luar biasa ketika Nabi wafat, dan siapa yang mampu menenangkan Umar? Abu Bakar. Sampai mengatakan, wahai Umar, diam. Dimarahin gitu. Padahal kita tahu Umar itu sangat keras dan Abu Bakar itu sangat lembut, tapi dalam hal tertentu kebijaksanaannya itu tidak membuat Abu Bakar itu lemah lembut, justru malah sangat tegas. Umar diam. Maka Abu Bakar masuk ke dalam rumahnya Aisyah, putri tercinta beliau, melihat Nabi sudah terbujur kaku, dibuka penutup kepalanya, lalu dia cium. Maka Abu Bakar mengatakan, wahai sahabatku, wahai kekasihku, engkau sudah menjumpai kematian, dan setelah ini tidak ada lagi kematian selama-lamanya. Jadi langsung percaya bahwa Nabi itu wafat. Lalu kemudian Abu Bakar keluar menenangkan Umar, dan Umar masih ngoceh. Lalu kemudian Abu Bakar mengatakan, saudaraku, siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah wafat. Tetapi siapa yang menyembah Allah, Allah maha hidup dan tidak pernah mati. Lalu Abu Bakar membacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Sampai kemudian para sahabat yang lain tidak ngeh kalau Allah telah menurunkan ayat ini kecuali setelah Abu Bakar membacakannya, bahwa Muhammad itu tidak lain hanya seorang rasul. Sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Artinya apa? Rasul yang dulu juga wafat. Maka Muhammad pun akan merasakan juga wafat. Maka sejak saat itulah kemudian posisi Abu Bakar semakin luar biasa di hadapan para sahabat. Sampai akhirnya ketika Rasulullah wafat, sosok yang dipilih menggantikan Nabi pun adalah Abu Bakar As-Siddiq, menjadi Khalifatul Rasul, menjadi penggantinya Rasul. Allah Nabi. Mudah-mudahan kita pun bisa sangat mencintai orang yang begitu mulia, yaitu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan itu, cinta kita itu, kita bisa di surga bersama beliau. Anta ma'a man ahbabta. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Saya serahkan lagi kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.